Oke Ajeng, kamu tenang dulu ya. Kita bakalan selesaiin masalah ini ya, oke? Gak bisa tenang, kamu selalu nyuruh aku tenang. Aku gak bisa tenang, walaupun Ratih udah gak ada. Tapi kan anaknya masih hidup, bener kan? Dan sampai hari ini kita belum menemukan anaknya. Aku tahu, kamu khawatir banget ya. Tapi kamu gak perlu khawatir ya Ajeng. Kita bakalan selesaiin masalah ini satu persatu. Ya, aku janji sama kamu. Dengar Pras, kalau sampai Mas Baskara menyelidiki. Jadi dia tuh kenal ibu sama ayah. Dan akhirnya waktu itu aku sempat mau nyari Pak Bimo ini. Cuma aku gak ketemu-temu. Gak tahu juga tinggal di mana segala macem. Pak Bimo ini yang ngebantuin untuk mindahin makamnya ayah ke makamnya sekarang. Terus dia juga bantuin juga untuk identitasnya ibu. Oh, berarti ibu tuh dulu sampai serepot itu ya, Yas? Mbak dia nggak nyangka loh. Ibu emang sengaja sembunyi kan, Mbak? Ya aku baru tahu ternyata alasannya apa. Ya karena ibu takut masih ada orang yang mau ngebunuh. Ibu takut kenapa-napa akunya. Dan terjadi kan. Dan ternyata orang-orang itu Cakradinata. Dan ibu benar. Dan aku pun tahu sekarang. Ya artinya selama ini aku ketipu dong. Kok bisa makam itu semuanya kosong? Atau ada yang bongkar, Ma? Hah? Iya, bisa jadi Pak. Karena kosong pasti ada yang ngebongkar Pak. Lebih baik aku nggak usah cerita dulu ke Ajeng. Kalau aku juga lagi mencari Ratih dan anaknya. Kalau Mas Baskara tahu makam itu kosong dan berpikir kalau Ratih dan anaknya kemungkinan selamat dari kecelakaan itu, ini bisa makin bahaya buat aku. Mas Baskara pasti akan langsung mencari keberadaan Ratih dan anaknya. Padahal aku sendiri juga belum dapat info apapun soal anaknya si Ratih yang masih hidup itu. Udahlah Pak, gak usah mikirin yang kayak gitulah Pak. Karena sekarang ada urusan yang penting yang harus kita urus daripada urus makam yang kosong gak ada isinya Pak. Urusan apa? Urusan acara lamarannya Rangga sama Yasmin Pak. Mama percepat, lusa acaranya. Kenapa harus dipercepat sih? Kenapa harus buru-buru? Ntar kalau udah apa-apa gimana? Enggak Pak, feeling Mama tidak akan ada apa-apa. Ini kan hal baik Pak. Lebih cepat, lebih baik. Benar nggak Pak? Sangat baik buat Rangga sama Yasmin. Apalagi untuk Kayla. Kan kesian dong Pak Kayla kalau lama-lama nggak ada ibunya. Bener kan Pak? Jadi buat apa ditunda-tunda, Pak? Enggak, Ma. Tapi kan maksud aku tuh... Udahlah, Pak. Percaya sama Mama. Asal Papa ngedukung aja, semuanya akan berjalan dengan lancar. Demi kebaikan anak-anak sama demi kebaikan cucu kita. Ya, Pak ya? Besok Mama akan urus semuanya. Udah ya, Pak ya? Mama tinggal. Aduh, masalah ada-ada aja sih. Satu masalah aja belum selesai, sekarang ada masalah baru lagi. Gimana sih nih? Iya, halo Ajeng. Pras, bahaya nih Pras. Suami aku menemukan fakta. Kalau kuburannya Yoga tuh kosong. Tengkorak dan tulangnya gak ada sama sekali.
Kok bisa? Ya aku juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Yang jelas posisi ini sangat membahayakan buat kita berdua, Pras. Sangat berbahaya. Kalau suami aku menyelidiki sampai tuntas kenapa makamnya Yoga kosong, pasti dia akan berpikir kalau istri dan anaknya selamat dari kecelakaan waktu itu. Ya kan? Oke Ajeng, kamu tenang dulu ya. Kita bakalan selesaiin masalah ini ya, oke? Gak bisa tenang, kamu selalu nyuruh aku tenang. Aku gak bisa tenang, walaupun Ratih udah gak ada. Tapi kan anaknya masih hidup, bener kan? Dan sampai hari ini kita belum menemukan anaknya. Aku tahu, kamu khawatir banget ya. Tapi kamu gak perlu khawatir ya Ajeng. Kita bakalan selesaiin masalah ini satu persatu. Ya, aku janji sama kamu. Dengar Pras, kalau sampai Mas Baskara menyelidiki makamnya Yoga lebih dalam lagi, habis. Kita habis berdua, Pras. Terus, apa rencana kamu sekarang? Pras, dulu orang yang ngurus pemakaman Yoga adalah Bimo. Dia itu karyawannya Yoga. Kamu temui dia, kamu cari dan kamu tanya soal pemakaman Yoga. Kamu harus tanya detail ya. Oke Ajeng, aku bakalan cari keberadaannya Pak Bimo itu. Ya? Pras, atau jangan-jangan kuburannya Yoga kosong adalah ulah anak mereka berdua. Bisa kan? Benar nggak begitu? Yasmin pasti akan surprise ngeliat aku datang ke sini pagi-pagi. Hai Mbak. Pak Rangga, Yasminnya ada? Yasminnya baru aja berangkat, Pak. Berangkat? Berangkat sama siapa ya? Berangkatnya sendiri. Sendiri ya? Yaudah, saya langsung pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin pergi lebih awal ke kantor. Kenapa ya? Nggak mungkin aku bilang ke Pak Rangga kalau Yasmin pergi sama Dokter Romeo. Sayang, sebenarnya kita mau kemana sih? Dari tadi kita jalan ini nggak nyampe-nyampe loh. Nggak mungkin dong kasih tahu kamu. Nanti udah nggak surprise jadinya. Kamu pasti suka kok. Nggak naik para layang lagi kan? Kenapa sih? Kamu jadi takut banget kalau aku ajak main? Iyalah, aku takut kalau misalnya main ke sana lagi nanti hilang lagi gimana? Kan aku nggak mau pisah dari kamu. Aku juga sama sayang. Aku nggak mau pisah dari kamu. Yasmin? Yasmin kemana ya? Pagi, Pak. Rin, maaf, Yasmin kemana ya dia? Oh iya, tadi Mbak Yasmin nitip surat izin ini, Pak. Ya udah, kamu bisa kembali ke tempat kerja kamu ya. Oh iya, Pak. Ini berkas yang perlu ditandatangani. Saya taruh mana ya, Pak? Taruh meja sini aja dulu. Saya taruh sini ya, Pak. Ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Maaf Pak Rangga, hari ini saya tidak bisa masuk kerja karena ada urusan penting yang harus saya selesaikan sebelum pertunangan kita. Saya akan segera menyelesaikan semua pekerjaan saya setelah urusan saya selesai. Terima kasih atas perhatiannya.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada